Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Pada kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah gak sih kalian ngerasa lelah ketika sedang menasehati seseorang, tetapi nasihat-nasihat kita itu tidak didengarkan, atau dalam tanda kutip diabaikan? Atau mungkin kita terkadang merasa sangat lelah dan putus asa karena usaha yang kita usahakan tidak membuahkan hasil. Jika kalian pernah merasakannya, maka kisah Nabi Nuh akan menjadi kisah yang sangat luar biasa buat kita. Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang, siang dan malam. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhazahumut tufanu wa zalimun. Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada para kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun dikurang 50 tahun. Lalu kemudian mereka dilanda banjir yang sangat besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nah, teman-teman sekalian, ayat ini mengajarkan kita tentang kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Bayangkan teman-teman, 950 tahun, bukan 950 hari ataupun 950 bulan, tetapi 950 tahun. Dan dalam waktu yang panjang itu, hanya sedikit orang yang mendengarkan Nabi Nuh. Nabi Nuh bahkan seringkali mendapatkan tolakan maupun ejekan. Tapi Nabi Nuh tidak menyerah. Beliau terus mengajak kaumnya kepada kebenaran dengan perasaan yang sabar dan penuh keteguhan. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwasanya yang pertama, jangan mudah menyerah. Ketika kita sedang belajar, sedang mengejar cita-cita, itu hasil akan tidak
tidak akan datang dengan begitu cepat. Pastinya kita membutuhkan proses dan kesabaran. Selanjutnya yang kedua, tetaplah berbuat baik meski tidak selalu dihargai. Nabi Nuh sering berdakwah tapi sering ditolak. Begitupun dengan kita nantinya, kita harus sering berperilaku baik meski tidak akan mendapatkan pujian yang selalu. Dan yang ketiga, percaya bahwasanya Allah selalu melihat usaha kita. Allah tidak hanya menilai kita, tetapi Allah akan melihat seberapa jauh kita akan berproses dan seberapa sabar kita dalam proses itu. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita sudah berbaik hati mengingatkan teman-teman kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan madrasah agar tetap bersih, tetapi mereka tidak mengikutinya, tidak apa-apa teman-teman, mungkin saja di kemudian hari mereka akan mengikuti nasihat-nasihat kita. Teman-teman sekalian, tibalah kita pada akhir video. Dari surah Al-Ankabut ayat 14 tadi mengajarkan kita banyak hal, tetapi kuncinya hanya satu, yaitu keberhasilan adalah kunci dari kesuksesan. Kalau saja Nabi Nuh bisa bertahan dan mampu menjalankan dakwanya selama 950 tahun, maka kita pun harus bisa berusaha bersabar untuk menghadapi segala ujian hidup. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang istiqomah, pantang menyerah, dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.